Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi pada mata kuliah Research Methodology atau metodologi penelitian. Adapun topik atau materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah Research Methodology Introduction atau pendahuluan ke metodologi penelitian. Masih bersama saya, Leon Andretti Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehat dan sejahtera buat kita semua. Selamat datang rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai dan banggakan dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Lecture untuk mata kuliah ini adalah Leon Andretti Abdillah, saat ini sebagai Associate Professor Computer Science and Information System pada Faculty Science and Technology. Kemudian juga bertugas sebagai asesor, reviewer, research fellow, dan editor. Asesor BKD di Kemdikbud, kemudian reviewer di Kemdikbud, research fellow IMTI International University Malaysia, serta research fellow Tsinghua University Taiwan, dan menjadi editor pada sejumlah international journal dan conference. Mata kuliah yang diasuh antara lain adalah HCI, KMS, CRM, kemudian ada BPP, BPHEM, Databases, Data Structure, ERP, Information System, ITSM, Management Information System, Supply Chain Management, System Analysis and Design, Algorithm and Programming, dan lain-lain. Juga sebagai mentors, ini ada di Pablo New Zealand dan Unpad Indonesia. Kemudian ada sebagai consultant baik di bidang akademik, research, dan community, serta koordinator pada Research Center dan Enterprise System Research Group. Berikut sejumlah mata kuliah yang diampu, dimulai dari System Analysis and Design, Enterprise System, Research Method, Human-Computer Interaction, Knowledge Management System, Human Capital Management, Algorithm Programming and Data Structures, Supply Chains Management, Business Process, serta beberapa mata kuliah lainnya. Course Description. Research Methodology is a subject for students in the Information Systems Study Program, Faculty of Computer Science, Universitas Bina Dharma. The course has 5 out 2 credits. Materials are delivered both face-to-face and virtual using cloud Zoom meeting as well as through blended learning activity by using Moodle learning platform. This course aims to provide students with the necessary skill and knowledge to conduct research effectively. It covers the basics of research, research science, data collection, data analysis, and reporting. Students will learn how to formulate research questions, develop research proposals, collect and analyze data using appropriate method, and report research findings. Course objective. Upon completion of this course, students will be able to 1. Define and explain the basic concepts and principles of research methodology. Identify and select appropriate research design for the different research questions and purposes. Develop and write research proposals that include clear research question, objective, and methodology. Apply appropriate method for data collection and analysis. Critically evaluate research findings and draw valid conclusions based on them. Communicate research findings effectively in written and oral formats. Meeting purposes. Adapun tujuan pada pertemuan kali ini adalah mengetahui lingkup mata kuliah metodologi penelitian atau research methodology, kemudian memperkenalkan sistem pembelajarannya, mulai dari mode pembelajaran, komponen penilaian, skor penilaian, sumber materi ajar, dan lain-lain. Kemudian dilanjutkan dengan pengantar metodologi penelitian. Adapun agenda pada pertemuan kali ini, memperkenalkan lecture dan course, dilanjutkan dengan SAUS, slide, blog, e-learning, sosial media, kemudian assessment dan rules, dilanjutkan dengan evaluation score, dan course introduction. Unit lectures berikut merupakan rencana perkuliahan selama 1 semester, dimulai dari Introduction to Research Methodology, kemudian Research Ethics and Research Integrity, Research Design and Research Questions, Literature Review, Sampling Methods and Sample Size Determination, kemudian Data Collection Method,
survey research and questionnaire design, qualitative research methods, serta mid-exam. Lanjut ke data analysis and statistical methods, reporting research findings, research dissemination and research impact, writing research proposal, writing research article, case studies, presentation, serta final exam. Untuk learning media dan source-nya itu bisa bersumber yang pertama sekali dan yang utama adalah menggunakan Moodle nanti pada alamat e-learning.binadarma.ac.id, login dengan username masing-masing. Kemudian juga Bapak lengkapi dengan blog baik dari Binadarma maupun dari WordPress. Kemudian setiap kelas disiapkan WhatsApp group dan Bapak lengkapi dengan Facebook group juga. Oke, lanjut. Mata kuliah ini memiliki 4 komponen penilaian, yaitu aktivitas di kelas sebesar 15%, mid exam 20%, report terdiri atas tugas-tugas mingguan dan presentation itu 20%, dan final exam sebesar 40%. Untuk evaluation itu akan dipetakan ke dalam skor. Nanti ada 5 kelompok. Kelompok pertama itu tertinggi. Kalau skornya lebih dari 85 sampai 100 maka nilainya A, bobotnya 4. Berikutnya 70 sampai 84 nilainya B, skornya bobotnya 3. Kemudian kalau skornya 55 sampai 69 berarti C, bobotnya 2. 40 sampai 54 itu nilai D atau 1 bobotnya. Sedangkan di bawah 40 nilainya E, bobotnya berarti 0. Ini kira-kira sebaran nilainya ya. Untuk lulus itu adalah poin nomor 1, 2, dan 3 atau nilai A, B, dan C. ITSM overview yang akan kita overview mulai dari data, information, kemudian information system sampai ke information technology. Selanjutnya kita juga perlu mengetahui apa itu service dan service management. Basic terminology ya. Jadi penelitian dalam bahasa Inggris itu adalah research. Research sendiri itu adalah dari kata re and search. Re itu artinya adalah ulang, sedangkan search adalah cari. So, secara sederhana research adalah pencarian ulang. Tetapi pencarian ulang tersebut haruslah dengan cara-cara tertentu, ya, atau pendekatan ilmiah. Jadi, secara sederhana, penelitian itu adalah proses pencarian ulang atas suatu fenomena atau kondisi. Research dilakukan untuk mencari celah atau gap yang akan diisi dengan pengetahuan baru. Proses pencarian ulang tersebut harus dilakukan dengan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku di komunitas suatu bidang ilmu yang kemudian disebut dengan metode ilmiah atau scientific method. Sejumlah definition tentang research juga bisa dibaca dari dictionary. Yang pertama, ini ada 3 yang populer ya dari Merriam-Webster. Katanya research itu adalah careful or diligent research atau pencarian dilakukan secara hati-hati itu ya. Kemudian studious inquiry for examination. Jadi ada kata kuncinya examination ya. Kemudian the collecting of information about a particular subject, collecting information. Kemudian dari Oxford Dictionary dia mendefinisikan research sebagai the systematic investigation into and study of material and sources in order to establish fact and reach new conclusion. Jadi ada kata-kata systematic investigation ya. Kemudian dari Free Dictionary mereka mendefinisikan research sebagai scholarly or scientific investigation or inquiry, close careful study. Jadi yang cukup kita lihat itu adalah careful ya, kemudian diligent, investigation ya, scientific ya. Selanjutnya ada expert research definition. Kita mulai dari Kotari. Dia bilang research merupakan pencarian ilmiah dan sistematis untuk informasi terkait tentang topik tertentu. Faktanya, penelitian adalah seni penyelidikan ilmiah. Jadi dia juga menambahkan garis bawah art ya, seni dalam melakukan penyelidikan ilmiah. Kemudian Mark
Dan kawan-kawan itu mendefinisikan riset sebagai alat utama yang digunakan di hampir semua bidang sains untuk memperluas batas-batas pengetahuan. Jadi dia menggarisbawahi knowledge-nya ya. Sedangkan Waldman itu mendefinisikan riset sebagai istilah yang digunakan secara bebas untuk segala jenis penyelidikan yang dimaksudkan untuk mengungkap fakta menarik atau baru, new facts ya. Selanjutnya, Bairagi dan Munot itu mendefinisikan penelitian sebagai pemahaman ilmiah tentang pengetahuan yang ada dan memperoleh pengetahuan baru yang dapat diterapkan untuk kemajuan umat manusia. Jadi fokusnya pada truth, kebenaran. Kemudian Mukherjee tahun 2020 mendefinisikan riset sebagai mencari pengetahuan baru atau aplikasi baru dari pengetahuan yang sudah ada. Kemudian ada lagi dari Liddy dan Ormrod ya. Mereka mendefinisikan riset sebagai proses sistematik untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi untuk meningkatkan pemahaman kita tentang fenomena yang menarik. Sedangkan dari Thomas, dia menjelaskan penelitian sebagai pencarian yang teliti, ya, meticulous, ya, adalah pencarian sistematis untuk menjawab pertanyaan. Dia menambahkan kata question, ya, tertentu dalam memecahkan masalah atau mengumpulkan informasi. Maka, secara komprehensif dapat kita definisikan bahwa penelitian itu merupakan suatu pencarian terstruktur dan sistematis guna mencari kebenaran, batas-batas pengetahuan berdasarkan suatu fenomena untuk kemajuan dan kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya kita perlu mengetahui research karakteristik ya, atau karakteristik penelitian. Ini ada 8 dari Liddy dan Ormrod ya. Yang pertama katanya adalah research originate with a question or problem. Jadi ada pertanyaan ya atau problemnya. Kemudian research itu harus memiliki clear articulation of a goal. Jadi punya tujuan. Kemudian research require a specific plan for proceeding. Jadi ada yang digarisbawahi adalah specific plan-nya. Kemudian adalah research usually divides the present problem into more manageable subproblem. Jadi ada pembagian dari problem-problem tersebut. Ini nanti akan menjadi bahasannya. Selanjutnya adalah research is guided by the specific research problem, question or hypothesis. Kemudian research accept certain critical assumption. Jadi kritik. Kemudian juga research require a collection and interpretation of data in attempt to resolve the problem that initiate the research. Jadi di sini yang digarisbawahi adalah collection dan interpretation dari datanya. Last but not least, research is by its nature cyclical and more exactly helical. Jadi dia berulang, siklus, ya, ada periodikalnya. Research methods refer to systematic approach, technique, and procedures used by research to collect, analyze, and interpret data for the purpose of generating knowledge, understanding, and insight about a particular topic or phenomenon. Jadi metode itu merujuk pada suatu pendekatan, teknik, prosedur yang sistematik digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan, menganalisa, dan menginterpretasi data dengan tujuan menghasilkan pengetahuan yang baru, memahami, serta insight terkait dengan topik atau fenomena tertentu. Macam-macamnya ada banyak. Research method juga memiliki sejumlah varian ya yang umum. Ini ada beberapa. Yang pertama itu yang termasuk dengan quantitative research. Kemudian ada lagi qualitative research. Kemudian mixed method research. Selanjutnya adalah case study research. Lanjut lagi, yang kelima itu ada action research. Yang keenam ada experimental research. Yang ketujuh ada observational research. Yang kedelapan ada survey research. Yang kesembilan ada content analysis. Dan mungkin ada tipe metode penelitian lainnya ya. Research method selection ya. Pemilihan metode penelitian yang bersesuaian itu sangat tergantung dari research question,
kemudian objektif, dan tipe data yang dibutuhkan. Sehingga peneliti itu perlu secara hati-hati memperhatikan bagaimana kekuatan dan kelemahan dari masing-masing metode, serta memilih metode yang paling sesuai, atau bisa juga kombinasi metode untuk menjawab research question. Nah, sekarang baru kita masuk ke research methodology ya. Research methodology is the systematic process of collecting, analyzing, and interpreting data in order to answer research question or solve problem. Jadi ini yang secara menyeluruh ya dan sistematis. It is a critical component of any research project and help to ensure that the research findings are valid, reliable, and trustworthy. Research methodology goal atau tujuan dari metodologi penelitian ya. The primary goal of research methodology is to provide a structured approach to conducting research that allows researchers to gather and analyze data in a way that minimizes bias and maximizes the accuracy of the result. This is complies to the use of a variety of research methods, including survey, experiment, observation, and case study. Jadi tujuan primer dari metodologi penelitian adalah untuk menyediakan pendekatan terstruktur saat melaksanakan penelitian sehingga memungkinkan para peneliti untuk mendapatkan dan menganalisa data sehingga meminimalkan bias dan memaksimalkan akurasi dari hasil penelitian. Ini sangat bersesuaian apabila dilakukan dengan penggunaan beragam metode penelitian, misalnya bisa survei, eksperimen, observation, dan bisa juga studi kasus. Research metodologi komponen ya, atau komponen kunci dari suatu metodologi penelitian ada 6. Yang pertama itu adalah research design, yang kedua research plan, yang ketiga data collection, yang keempat data analysis, yang kelima ethics, dan yang keenam adalah research writing. Key komponen yang pertama itu adalah research design ya. The research design is the overall plan or strategy that outline the approach and method used to carry out a research project. It includes details on the research question, hypothesis, data collection method, data analysis technique, and the sampling plan. Jadi research design itu merupakan rencana keseluruhan atau strategi keseluruhan yang memuat outline dari pendekatan dan metode yang digunakan untuk melaksanakan suatu proyek penelitian. Lanjut, key komponen yang kedua adalah sampling plan. A sampling plan is a plan that outlines how a sample will be selected from a population for study. It is important to ensure that the sample is representative of the population being studied and that it is large enough to produce statistically significant results. Nah, jadi rencana sampling itu merupakan suatu perencanaan yang berisikan bagaimana suatu sampel akan dipilih dari suatu populasi untuk studi atau research. Ini sangat penting untuk meyakinkan bahwa sampelnya representatif, mewakili populasi yang akan dipelajari, dan cukup untuk menghasilkan hasil statistik yang signifikan. Oke, research komponen yang ketiga adalah data collection. Jadi setelah diketahui sampelnya, maka data collection involve the gathering of the data using various methods such as survey, interview, observation, and experiments. The choice of data collection methods depend on the research question being investigated and the nature of the data being collected. Jadi pengumpulan data itu melibatkan sejumlah metode lagi ya, seperti ada metode survei, kemudian interview, wawancara, observasi, atau bisa juga eksperimen ya. Pilihan dari metode pengumpulan data sangat tergantung dari pertanyaan penelitian yang akan diinvestigasi serta sifat alami dari data yang akan dikumpulkan. Selanjutnya adalah data analysis. Data analysis involve the use of statistical and other analytical methods to examine and interpret the data collected during the research projects. The result of the data analysis are used
to answer the research questions and to draw conclusion about the research finding. Nah, jadi pada komponen yang kelima ini adalah proses analisa data yang melibatkan penggunaan statistik atau metode analitik lainnya untuk menguji dan menginterpretasi data yang dikumpulkan selama proyek penelitian. Hasil dari data analisis digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan juga untuk menggambarkan simpulan tentang temuan dari penelitian yang sedang dilakukan. Komponen selanjutnya adalah etik ya. Research ethic refers to principles and guidelines that govern the conduct of research involving human and animal subjects. It is important to ensure that research is conducted in an ethical manner that respects the right and welfare of the research participants. Jadi ini riset etik sangat penting, itu merujuk pada prinsip-prinsip dan panduan yang akan dilaksanakan untuk melaksanakan penelitian ya, terutama yang melibatkan orang atau subjek hewan. Ini sangat penting untuk menjamin bahwa penelitian itu dilaksanakan dengan cara-cara yang beretika, yang respect ya, hak-hak dan kesehatan dari research participant. Last but not least, komponen yang kali ini adalah research writing. Research writing involves the presentation of research finding in a clear and concise manner. It is important to use appropriate writing style and citation formats to ensure that research findings are presented in a professional and credible manner. Jadi pada saat penulisan ilmiah ya, dia melibatkan bagaimana mempresentasikan temuan dari penelitian tadi dengan jelas dan padat ya. Ini penting untuk menggunakan gaya penulisan yang sesuai, begitu juga format citasinya untuk menjamin bahwa temuan penelitian itu ditampilkan pada cara yang profesional dan kredibel. Oke, kita masuk ke conclusion atau simpulan ya. Research methodology is an essential component of any research project. Jadi, metodologi penelitian itu merupakan komponen yang sangat penting bagi suatu proyek penelitian. It provides a systematic approach to conducting research that help to ensure that the results are valid, reliable, and trustworthy. Jadi riset metodologi itu merupakan suatu pendekatan sistematik untuk melaksanakan penelitian yang membantu meyakinkan bahwa hasilnya nanti adalah valid, reliable, dan sangat berharga. Researchers must carefully plan and execute their research methodology to ensure that their research questions are answered and their findings are accurate and reliable. Jadi para peneliti harus secara hati-hati merencanakan dan mengeksekusi metodologi penelitian mereka untuk meyakinkan bahwa pertanyaannya dalam research question itu dapat dijawab dengan baik dan temuannya akurat dan reliable. Homework. Prepare your social media ID seperti Facebook, Dropbox, WhatsApp, WordPress, YouTube, dan lain-lain. Kemudian membentuk group discussion. Kalau kelasnya 2-20 itu small, 2-4 member. Kalau 21-35 orang, maka membentuk 5-6 students. Untuk large class yang lebih dari 36 mahasiswa, itu boleh membentuk 7-8 student per grup. Kemudian create account in WordPress, gunakan nama kalian, ciptakan page atau laman dengan judul ITMSM atau MLIT atau IT Service Management. Kemudian create cloud repository menggunakan Dropbox. Selanjutnya baru membentuk tema bagi project masing-masing dengan membrowsing dari jurnal, conference proceeding, buku, master thesis, bisa melalui Google Scholar atau Microsoft Academic. Assignment kali ini berdasarkan tim project. Jadi sebelumnya para mahasiswa diminta untuk membentuk suatu kelompok minimal 2 orang. Kemudian membrowse setidak-tidaknya 3 lagi definisi dari research methodology. Usahakan dilengkapi dengan gambar dan cantumkan referensi sumbernya. Kerjakan assignment tersebut di file Word, disimpan dengan kode mata kuliah, tahun, kelas. Ini assignment 1, grupnya atau kode kelompoknya apa. Kemudian disimpan di Dropbox. Setelah disimpan di Dropbox akan muncul URL dari Dropbox dan paste URL Dropbox itu di submit URL yang ada di e-learning atau di tempat yang diminta.
Berikut referensi yang terpakai pada pertemuan kali ini, mulai dari Abdillah, Brewster, Curtis, Hermadi, O'Brien, Satsinger, Sally, Steele, Witten, sampai ke Zwoz.